Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, para pemirsa, para wali santri Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri 1 Cemoro Kandang, juga para asatidz dimanapun antum semua berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua keberkahan, terutama keberkahan umur kita, memberikan kepada kita kesehatan, sihah wal afiyah, yang mana kesehatan tersebut bisa menopang kita dalam kehidupan sehari-hari kita untuk dunia dan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian serial tentang wanita di bulan suci Ramadan yang sudah kita mulai kemarin. Ini kami ambilkan dari buku yang juga berjudul Wanita di Bulan Suci Ramadan dalam bahasa Arab, Al-Mar'atu fi Ramadan, karangan Syekh Muhammad bin Rashid Al-Ghufaili. Subtema kita pada malam hari ini tentang tadzawwuqut ta'am. Memang wanita ini akrab dengan tadzawwuqut ta'am, mencicipi makanan, karena biasanya ya secara adat yang memasak di rumah, terutama kalau mau berbuka, kalau mau sahur, yang masak itu ibu-ibu. Maka di sini awalan yajuzu lil mar'ah an tatadzawwaqa at-ta'am asna'a taghyiha lahu in kana hunaka min darurah ala an taj'alahu min tarfi lisaniha wa la tabtali' minhu syai'an bal tamujjuhu majjan ay tuharijuhu min famiha mubasyarah. Boleh bagi seorang wanita dia mencicipi makanan ketika masak. Nah ini memang ya, biasanya nggak mantap, nggak srek kalau masak kok tidak dicicipi.
mencicipi, ya takut dikritik, ya. Walaupun mengkritik makanan itu tidak sunnah. Tetapi ibu yang baik biasanya, istri yang baik biasanya pengertian, aku mau masak untuk keluarga yang paling lezat. Nah, ini ya. Subhanallah, apalagi ini untuk memuliakan as-shaimin, ya, memuliakan orang yang berpuasa. Maka dibolehkan dia mencicipi makanan ketika memasak. Kalau memang itu diperlukan, kalau sudah expert ya, wis kulino ya, ya itu nggak perlu dicicipi ya. Nah, bagaimana cara mencicipinya? Ini diterangkan di sini ya. Anta ja'alahu min tarfi lisaniha. Mencicipi makanannya ditaruh di ujung lidah. Ya, di ujung lidah dan tidak boleh menelan. Nah, ini ya. Karena ujung lidah itu perasa ya kalau nggak salah ya. Lidah itu terdiri dari bagian-bagian. Ada fungsi perasa itu di ujungnya. Ada yang merasakan manisnya. Ya itu kalau nggak salah di dalam itu ya. Nah jadi lidah itu bagian-bagiannya beda-beda itu. Nah untuk perasa itu Allah ciptakan yang ujungnya, ujung paling luar itu ya. Nggak boleh kemudian ditelan. Wah enak ipol ya. Dan ya secukupnya saja. Namanya merasakan jangan satu gelas ya. Misalnya mau merasakan kolak lalu satu gelas ya itu namanya nggak merasakan ya. Ya cukup satu tetes ya, tapi tidak boleh ditelan. Tetapi kemudian dikeluarkannya langsung begitu. Misalnya biasanya yang ingin dites itu apa? Rasa asinnya biasanya ya. Rasa asin. Oh, wis pas. Langsung diludahkan, langsung dikeluarkan. Wal afdol, tapi kalau mau paling afdol, paling baik, al-ihtiras hatta la yangzil syai'un ila jawfiha. Harus hati-hati. Yaitu tadi caranya langsung lepehkan supaya tidak turun ke tenggorokan. Nah, ini ya. Nah ini sesuai dengan hadis ya 5 ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la ba'sa ayyata'ama as-sha'imu bi syai'in ya yakni al-marikah wa nahwiha ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwa tidak mengapa, tidak masalah ya la ba'sa untuk merasakan, untuk mencicipi sesuatu ya. Bisyai'in ini menunjukkan sedikit ya, sedikit dari makanan bagi mereka yang walaupun sedang berpuasa ya. Walaupun ibu-ibu itu lagi puasa ya, dia masak. Ini la ba'sa, kata Ibnu Abbas apa? La ba'sa ayyata'ama as-sha'im bisyai'in. Ini ditafsiri ya, bisyai'innya itu seperti al-marikah, apa duduh ya, sop ya, kuah ya, seperti itu. Merasakan sop ya jangan dagingnya, cukup kuah. Ya, masak bakso yang dirasakan pentolnya ya, airnya ya, duduhnya begitu ya. Ini yang pertama, hukum yang pertama terkait dengan memasak bagi orang yang berpuasa, ibu-ibu, mbak-mbak ya. Mungkin para santriwati di rumah ini yang sudah kelas aliyah ya. Mungkin nanti akan gantian dengan ummiknya ya. Itu ya. Silahkan ya, silahkan masak seenak-enaknya lalu dirasakan ya. Tapi jangan ditelan tadi ya. Sanian yang berikutnya yang kedua, wa in tazawwaqat
wa dhahaba syai'un min at-ta'am ila jawfiha fa inna 'alaiha qada dzalikal yaum li anna aftarat mukhtaratan. Kalau kemudian dia merasakan lalu ada makanan yang dia rasakan itu jelonong masuk ke tenggorokan. Nah ini kata ini pastinya khilaf bainal ulama ya. Khilaf bainal ulama. Tetapi di sini yang dipilih pendapatnya adalah harus mengqadha alias batal ya kalau mencicipi makanan lalu sengaja ini ya. Mukhtaratan itu artinya sengaja karena pilihan. Kalau sengaja ditelan, nah sengaja ditelan. Tapi kalau tidak ya kadang-kadang misalnya lupa ya kan. Kalau hari-hari pertama biasanya lupa. Jangankan yang ibu-ibu masak, yang orang yang nggak masak saja ngelihat makanan ya, ngelihat minuman langsung glegek ya. Oh, sudah habis setengah gelas bilang wah sudah iki ya. Nah itu kalau lupa ya enggak masalah ya. Begitu ya. Salisan wa in tadzawwaqat wa hiya jahilah bi an wasalat ta'am aw syai' minhu ila jawfiha. Nah ini kalau dia jahilah artinya enggak tahu ya kalau sedang puasa. Makanannya sudah sampai ke tenggorokan, la yuftiruha fala yalzimuha qada dzalikal yaum wa tamassaka wa tumsiku bi baqiyata yaumiha. Dia tidak qada, tidak harus qada dan tetap berpedoman pada sisa harinya. Jadi kalau dia nggak tahu ya ataupun lupa ya ini tadi. Nggak tahu itu berarti nggak tahu hukumnya. Ya mending nggak tahu hukumnya ya. Li'annal ibadat ya la talzimul mukallaf biha illa ba'da ilmiha. Karena ibadah itu tidak wajib bagi seorang mukallaf kecuali sudah dia punya ilmu. Jadi kalau dia jahilah ya. Misalnya anak baru puasa, anak SD ya, baru balik ya. Belum ngerti hukumnya karena nggak tahu ngaji ya, maka kalau nggak tahu ya tetap nggak batal. Lanjut. Rabi'an wa in tadzawwaqatil mar'atu wa hiya nasiya aw mustakraha 'alal iftar. Ini kalau kasusnya lupa atau dipaksa, sopo sing maksa. Dipaksa untuk karuan. Kalau lupa itu rufi al-qalam ya. Fatatim musyam ya, tetap ya sempurna puasanya. Walaisa 'alaiha qadha, dia tidak wajib mengqadha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ufiya an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu ya alaih. Diampuni dari umatku 3 hal, yaitu al-khata' kalau salah, kalau lupa, kalau dipaksa ya. Jadi kalau lupa ya sering-sering wae ya lali ya. Loh, kamu kok nyicipi sering-sering malah jangankan nyicipi ya, habis 1 gelas saja kalau lupa tidak masalah. Ya, yang penting jujur ya. Loh, lapo kamu kok entek sak gelas? Oh, poso ta? Oh iya ya. Itu kalau sudah menyadari ya sudah selesai ya, jangan diulang ya. Tapi kalau yang sudah dilakukan, kalau memang betul-betul lupa, maka puasanya tatimmus shaum ya. Puasanya sempurna insyaallah. Jadi terkait dengan incip ini ya seperti itu. Maka ibu-ibu ya, ummahat ini yang terutama ya, yang masak hari ini, tapi sekarang banyak bapak-bapak ini, saya lihat status Facebook ya, banyak bapak-bapak karena work from home ya. Itu banyak bapak-bapak masak ini hari-hari ini ya. Jangan-jangan nanti sampai puasa juga begitu ya. Gantian sing masak bapak ya, yang masak bapaknya ya, karena bapaknya nggak kerja ya.
bapaknya nggak kerja karena prei. Nah, lalu yang masak bapaknya. Kalau bapaknya nggak kulino masak nanti malah makan terus ya, lupa terus ya. Karena nggak seumur-umur nggak pernah menyiapkan buka bapaknya. Kalau bapaknya biasanya menyiapkannya sudah jadi ya, nasi kotak ya dibawa ya, begitu ya. Baik, berikutnya tentang as-siwaku wad-duhun wal mulattafatu wal fursyatu wal uturat ya. Tentang siwak, tentang minyak ya, tentang pelembut ya. Ini kaitannya dengan ibu-ibu semua ya, mbak-mbak, ibu-ibu ya, kaum wanita ini ya. Fursyat ya, pakai sikat ya, sikat gigi, sikat wajah ya. Sikat wajah itu apa namanya? Ya itu ya. Wal uturat ya, parfum. Nah, bagaimana ini? Awalan, yang pertama, inna 'alal mar'ati ya an ta'lama anna jami'a anwa'id duhun wal mulattafat la tu'assiru 'ala sha'imah. Semua wanita harus tahu bahwa jenis-jenis apa namanya minyak ya, minyak apa ini ya? Minyak wajah ya. Minyak apa? Tonik-tonik itu ya. Yang namanya tonik-tonik ini ya. Itu juga pelembut ya, pelembut wajah, pelembut kulit ya, itu tidak berpengaruh apapun pada orang yang berpuasa, pada wanita yang berpuasa. Jadi kalau mau make upan ya, setebel apapun ya, itu nggak masalah ya. Mau make upan setebel 1 senti nggak masalah ya. Tapi itu namanya israf ya, nggak boleh ya. Sawa'un kanat bil wajh, baik ya penggunaannya ada di wajah tadi bedakan ya, awil zohar ya, zohar itu punggung ya, ini ya perontok dahi apa daki ya, gitu kan ada ya apa param kocok ya, perontok daki misalnya. Awil yadain, penggunaannya di tangan, ausakoin ya, di betis, awhairihima, atau di tempat-tempat lain, dari seluruh tubuhnya, tidak ada masalah. Puasa tidak ada masalah. Silahkan ya, mau pakai apa ya, jangan puasa-puasa lalu tidak tampil ya cantik ya. Wanita itu tabiatnya harus cantik ya, walaupun sedang puasa. Nah ini terutama yang sudah berkeluarga ya, sudah punya suami, jangan puasa-puasa lalu sudah kusut ya, bibirnya kering ya karena puasa, wes wajahnya kuyuh ya, nggak pernah dirawat ya karena puasa, alasan lapo poso ya, jangan begitu. Sanian yang kedua, wala haraja fi isti'malil auturat asna'a nahari Ramadan fi saub wal badan. Begitu juga menggunakan parfum ya, nggak masalah ketika siang hari bulan Ramadan, baik parfum itu dipakai di saub ya, di pakaian ya, atau di badan, wal badan ya. Jadi kalau yang baik parfumnya parfum semprot atau parfumnya parfum colek ya, ini tidak ada masalah ya, ada masalah. Tapi tentu saja harus memperhatikan jenis parfumnya, karena Rasulullah memberikan tuntunan tentang parfum wanita ya. Parfum wanita itu yang tidak nyegrak baunya ya, yang lembut baunya, itu enggak kemana-mana ya, enggak kemana-mana lah. Sekarang ini kadang-kadang kan wanita itu malah kebalikan laki-laki ya. Parfum wanita 10 meter aja sudah kecium baunya ya. Wah, udah kayak film Siva aja tuh ya. Dalam jarak 50 km ladusin ya kan. Nah itu ya, ini Kak, wanita-wanita zaman now pakai parfumnya kayak ladusing ya. Iya, itu tidak boleh, itu tidak sunnah. Tapi sunnah pakai parfum, tapi jenis parfumnya dipilih yang cocok ya, sesuai sunnah Rasulullah. Wala tuftiru tilkal auturat as-shaimah. Jadi parfum tadi tidak membatalkan mereka yang puasa, wanita yang puasa. Li'annaha la taqumu maqamal akli wasyurbi. Karena parfum itu tidak seperti ya, kedudukannya tidak seperti makanan dan minuman ya, itu ya.
mau taruh di mana itu ya tidak masalah, itu parfum. Jadi silakan wanita yang berpuasa ya menjaga ya kecantikannya tidak masalah ya, nggak masalah. Nah, salisan yang ketiga, wala haraja fi isti'mali fursyatil asnan. Lakin ya, ada lakinnya ya. Jadi tidak mengapa, tidak masalah menggunakan sikat gigi. Nah, kalau masih ini kalau dalam madhab Syafi'i ya, sebelum beduk ya, sebelum duhur zawali syamsi menggunakan sikat gigi tidak masalah ya. Lakin bisyartin, nah, ada syaratnya, alla tabtali'ahul mar'a asna'a isti'maliya ma'al ma'jun. Ketika menggunakan bersama odol ya, bersama pasta gigi, jangan ditelan. Ini hukumnya hampir mirip dengan yang tadi ya, hadis tentang nyicip-nyicip tadi ya. Jadi kalau menggunakan itu boleh-boleh saja ya. Wal ahwat adamu isti'maliya asna'an nahar hatta la yahtalit al-ma'jun birriq wa tabtali'ahul mar'a wa hiya la ta'lam. Tapi yang untuk hati-hati ya, untuk kehati-hatian lebih baik tidak menggunakan sikat gigi dengan ma'jun, dengan odol, dengan pasta. Ini lebih baik katanya ya, supaya tidak bercampur odol itu dengan ludah sehingga nanti menelannya lalu dia nggak tahu ya. Lebih baik itu ya. Ustadz sendiri biasanya tidak ya. Ustadz biasanya menggunakannya setelah sahur, sebelum sebelum fajar ya, sebelum fajar. Wah, sikat gigi dulu ya. Wah, pakai pasta tadi ya. Nah, ini karena sikat gigi menurut Ustadz ya beda dengan siwak ya, beda dengan siwak. Kalau siwak itu kan alami ya. Siwak itu kan tidak ada tambahan ya, memang kayu ud ya, kayu apa itu namanya arak ya, kayu arok itu alami ya, sehingga beda. Kalau apalagi pasta sekarang ya banyak rasanya. Lah pastanya rasanya mentol ya. Begitu dipakai langsung sempriwing ya, itu kan ada rasa-rasanya itu, dan dia awet ya, di mulut itu awet. Beda kalau nyicipi itu kan diludahkan sebentar sudah hilang ya. Tapi kalau odol ini memang kalau Ustadz sendiri menyarankan mendingan jangan ya, untuk kehati-hatian. Karena ibadah itu kalau dalam mazhab Syafi'i ya, bunyal alal ihtiyat ya, dibangun di atas kehati-hatian. Ini kalau masalah ibadah itu lebih baik hati-hati, lebih baik begitu ya. Nah itu. Rabi'an amma siwak, sedangkan siwak, nah ini ya, fala haraja fi isti'malih bal huwa minas sunnah isti'maluhu ya. Jadi kalau siwak beda ini ya, dengan dibedakan di sini antara sikat gigi dengan odol dengan siwak itu, penulis buku ini membedakan ya, membedakan tadi ya. Kalau siwak tidak masalah menggunakannya walaupun sedang puasa, bahkan sunnah, bahkan sunnah. Wasti'malu fi waqtin huwal adhar wal arja min aqwalil ulama liqaulihi aswaq madharatun lil fam mardatun lirrabb. Nah ini ya, karena siwak itu sesuai hadis Nabi itu membersihkan mulut dan membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan ridhonya Allah. Mengapa? Karena si hamba tersebut menjaga kebersihan, apalagi mulutnya itu untuk berzikir, untuk tilawah ya. Nah ini memang khilaf ulama juga ya. Dalam madhab Syafi'i sendiri tidak semua ulama Syafi'i yang mengatakan makruh ya. Kalau dalam umumnya di Indonesia fatwanya itu kalau madhab Syafi'i, kalau menggunakan siwak ya, ini bukan odol ya, apalagi odol ya, terlebih ya, setelah zawali syamsi itu makruh ya, seperti itu. Tetapi Imam At-Tirmidzi ya meneliti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan makruh itu, ternyata beliau ya, Imam At-Tirmidzi merojihkan bahwa Imam Syafi'i tidak mengatakan hal seperti itu ya, tidak mengatakan hal seperti itu menurut
Imam At-Tirmidzi. Jadi sepanjang waktu siwak itu sunnah ya, sebagaimana hadis ini. Sedangkan apa tadi dimakruhkan setelah zawalus samsi itu, ini dikatakan oleh Ashabus Syafi'i ya, oleh murid-murid dari Imam Asy-Syafi'i ya. Ini intinya ini khilaf apa namanya ulama ya, hingga di kalangan satu madhab yaitu Imam madhab Syafi'i rahimahullah. Maka enggak usah ribut lah, ya enggak usah ribut, kita saling menghormati. Wa in kharaja min jara isti'malis siwak damun basitun fala yufsidus saum. Hingga kalau menggunakan siwak ya, lalu keluar darah sedikit, biasanya kan gitu ya. Biasanya begitu. Ini disamakan tadi ya, kalau saya pakai odol ya, pakai apa tadi? Pakai sikat gigi keluar darah sekalipun ini tidak masalah ya, nggak masalah. Bal alaika ukhtah bil madmadah wa majjiha marratan aw marratain wa yatawaqqafu hadha dam al basit wallahu a'lam. Jadi kalau keluar apa tadi darah sedikit ya, ya di madmadah ya, di kumur-kumur ya, di kumur-kumur sekali dua kali lalu dikeluarkan ya air kumur-kumurnya itu, insya Allah akan berhenti sendiri. Ya memang gusi orang beda-beda ya. Ada gusi yang memang sedikit kena apa namanya sentuhan saja sudah keluar darah itu, beda orang beda apa beda gusinya ya. Ya tapi ada juga yang kuat ya. Wah kebentur ya ora apa-apa ya. Nah, sensitifnya macam-macam itu ya. Nah, tapi intinya hukumnya tidak masalah ya, tidak masalah untuk bersiwak tadi ya. Sepakat para ulama tidak masalah sebelum zuhur itu sepakat ya. Tapi yang khilaf tadi setelah zuhur itu khilaf bainal ulama. Ya kalau sudah khilaf ya tinggal ini aja ya, milih ya. Secara umum tadi hadis tentang siwak itu ya, as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrab ya. Ya subhanallah ya. Jadi walaupun ya kalau kita melihat hal ini, walaupun kita puasa, artinya ya ini umat Islam ya tidak meninggalkan sisi-sisi kebersihan ya, kebersihan. Tetap puasa itu ya orang ya tetap melakukan hal-hal yang bersih diri ya, tetap bukan menghalangi ya puasa itu untuk toharah ya, toharatul jisim, toharatul libas ya, wasiyabaka fatohir itu tetap bajunya ya tetap, jangan puasa terus tampangnya awut-awutan ya, lusuh ya, dan seterusnya tadi ya. Islam tidak melarang, bahkan mensunahkan tampil apa namanya mantap ya, itu seperti itu. Baik, kita loncat ya. Al-mar'atu wa talabatul manzil. Nah, ini yang biasanya itu ya. Wanita dan permintaan-permintaan ya yang ada di rumah ini ya. Biasanya kalau lagi puasa banyak sekali permintaan-permintaan anggota keluarga. Masak iki yo. Nah, bojone njaluk ngono. Anake papat sing barep njaluk masak apa namanya lodeh ya, ngisore meneh njaluk gawe misalnya apa soto ya. Aduh, ini kok semua permintaannya beda-beda. Nah, ini tolabatul manzil ini ya, permintaan isi rumah. Alal mar'ati an tatajannaba kasratat talabat fil layali Ramadan min ma'kalin wa malbasin wa masyrabin. Ini ya. Wanita hendaknya menjauhi banyaknya permintaan ya, baik ini di sini diterangkan filayali ya, di malam hari, tapi saya kira ya mempersiapkannya biasanya ya malam ya, siang ya. Nah, ini ya, baik berupa makal ya, makanan, malbas pakaian, atau masrob minuman ini ya. Biasanya memang begitu ya. Kalau hari-hari biasa masakan itu sederhana, iya kan? Tapi kalau sudah bulan Ramadan,
masakannya istimewa. Lauk lebih dari satu jenis. Ya, minuman juga wis ono kopi bapake ono kok golek ya. Iya kan? Anaknya sudah minum teh manis, ada burjo ya, bubur kacang ijo ya. Itu kalau di Jogja dulu namanya burjo ya, bubur kacang ijo ya. Ini macam-macam ini ya. Memang Ramadan itu begitu ya. Nah, ini kasihan ibu-ibu ya. Maka ini sebetulnya bukan ibunya yang harus menjauhi ya. Mestinya anggota keluarga. Ya ini. Ini saya mendapat laporan ya. Setelah musim COVID-19 ini ya, ada ibu-ibu yang sibuk melayani anggota keluarganya yang di rumah semuanya ya. Yang dari pondok pulang ya kan. Yang sekolah prei nggak sekolah, jadi anaknya misalnya 4 tadi itu ya, yang cilik jaluk iki, yang kakak jaluk menaiki, bapak podo orang ya, semua di rumah permintaannya sendiri-sendiri. Wah, ibunya nggak kober leren, nggak kober lungguh ya, ngadeg terus neng dapur. Ini ya musim COVID ini ya, kasihan ibu-ibu ya. Maka sebetulnya bukan ibunya yang harus tata janab ya, yang harus menjauhi. Ini mestinya anggota keluarganya tepo selera. Ramadan itu ya, cobalah kita bikin Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih sederhana dari sisi to'am dan syarab ya, dari sisi makanan dan minuman. Kira-kira sanggup nggak ya? Nah ini ya. Haitsu anna katsiran minan nisa'i ya tu'linu halatat tawari qabaila dukhul Ramadan. Ini digambarkan ya. Ternyata wanita Arab ya padha wae ya. Jadi sebelum Ramadan, sebelum masuk Ramadan itu seolah-olah ya wanita itu mengumumkan keadaan tawarik, keadaan darurat ya. Pengumuman kita keadaan darurat ya. Harus macam-macam. Wa dzalika bi'idad qa'imah kamilah min anwa'il at'imah wal ashribah. Ini jangan-jangan sudah ada status atau postingan tentang daftar menu Ramadan ya, biasanya kan begitu ya, daftar menu Ramadan. Jangan sampai ada yang posting ini ya, wali santri tolong. Jangan posting menu Ramadan ya, menu sahur, menu buka hari pertama sampai hari ke 30 lalu beda-beda. Waduh, nggak usah lah ya. Menu itu kayak di pondok itu ya, bagus ya. Tahu tempe. Wah, itu ya. Ya kan? Itu ya pokoknya triple T ya. Tahu tempe, T-nya apa? Terong. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kan kalau di pondok kita kalau sore bukan tahu tempe ya kan? Iya kan? Kalau sore kan ada telur ya, ada tikan ya. Pakai T apa ya? Ada telur, tikan, tayam ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini jangan sampai masuk Ramadan seolah-olah rumah itu keadaan siaga ya, siaga makanan. Ya Allah ya. Nah ini qad tasailu ila salasina nau'an aw aksar min dzalika bikasir ya. Sampai-sampai ada 30 jenis menu. Beda-beda per hari, beda-beda. Waduh, ibunya sekarang mungkin lagi download cara tes tutorial masak ya. Tutorial masak mama. Jangan-jangan yang punya channel YouTube masak-memasak sekarang pengunjungnya meningkat ya, karena ibu-ibu pada nonton ya, nanti like, subscribe, lalu share. Wah ya, Ustadz lagi hafal itu ya, karena Ustadz sedang mendadak menjadi YouTuber ini ya. Subhanallah ya. Ustadz buat Dupi One TV ya. Ojo mek TV One iki Dupi One TV ya, subhanallah. Nanti sudah beberapa Ustadz edit ya. Ini termasuk pengajian ini ya. Subhanallah ya. Iya, nggak apa-apa ya. Ustadz juga bisa
editor ya. Nggak cuma yang milenial aja dong. Ustaz gaul juga ini ya. Ya, fal wajibu 'alal mar'ah an tuqassira 'ala wajibati sahur wal iftar ar-ra'isah ya. Wa tatajannab baqi anwa'il at'imah allati fi nihaya makan wa fi sallati zibalah. Jadi wanita di sini harus menjadi leader ya untuk penghematan lah. Kalau kita bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, penghematan hidangan sahur maupun hidangan buka ya, yang utama-utama saja, yang pokok-pokok saja ya, dan menjauhi agar tidak nantinya membuang sisa makanan ke dalam salatul zibalah, tong sampah ya, ke dalam apa namanya tong sampah, sundukul kumamah ya, jangan sampai begitu ya. Ini mungkin tukang sampah barangkali bisa membuat observasi kecil-kecilan ya. Pembuangan sampah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu lebih banyak mana volumenya ya. Mungkin tukang sampah ini paling paham barangkali ya. Kalau di pondok karuan ya, setiap hari sih wong 500 orang ya. Ya sampai menumpuk-numpuk ya. Tapi di sampah rumah tangga biasa barangkali ya, tukang sampah itu bisa membuat laporan ini ya. Oh ternyata sampah di bulan Ramadan meningkat. Karena apa, bahan makanannya yang nggak kepake dibuang atau bahkan sisa makanan banyak dibuang. Ini yang punya ternak ayam atau mentok ya, mungkin bulan Ramadan malah mentoknya tambah lemu ya. Sehingga nanti Idul Fitri iso dibeleh iku ya, gawe lontong. Ya, mentokku kok tambah lemu iki bulan Ramadan ya. Ya, itu karena sisa makanan yang dikasihkan mereka. Nah, ini kata Syekh tadi ya, Syekh Muhammad tadi menghimbau ibu-ibu supaya menjadi leader ibu-ibu ini ya. Jangan sampai terjadi pembuangan ya, hal-hal yang israf ya dalam menyiapkan makanan seperti itu. Nah, karena apa? Wahada minat tabdzir wal israf ini tadi ya. Ini termasuk bentuk perbuatan mubadzir dan israf ya, berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin" ya. Bahwa perbuatan tabdzir atau mubadzir itu saudara dari setan, naudzubillah. Walau al-mar'a syakarat Allah taala ala hadhihi ni'am lazada ila ni'amihi ni'am ya. Kalau wanita itu pandai bersyukur ya, dengan cara menjadi leader bagi penghematan ya, tidak membuang-buang ya, maka insya Allah Allah akan menambahi nikmat itu ya. La in syakartum la azidannakum ya, ini ya. Jadi seperti itu. Ini wanita bisa berperan ya. Wanita bisa berperan mendidik keluarga ya, bisa berperan mendidik keluarga. Mungkin hari pertama ya, hari kedua ya, hari ketiga barangkali bapaknya rodok bermasam-masam begitu ya, karena permintaannya tidak dituruti ya. Lalu anaknya sing nembe poso ya, waduh nanti bahkan mengancam, aku nek gak dimasak nong ini gak pos meneh. Ya, tapi coba ada edukasi di sini ya, ada edukasi supaya masakan itu jangan berlebih-lebih ini ya, diingatkan ya, karena puasa itu sesungguhnya apa? Hakikatnya adalah al-imsak ya, imsak, menahan diri, menahan hawa nafsu ya. Maka kalau puasa itu jangan siang hari tok ya. Hakikatnya itu puasa itu sepanjang waktu, hakikatnya. Ini kita bicara hakikat ya. Jadi jangan siangnya nahan makan, nahan minuman, begitu hayya 'alas shalah, begitu adzan maghrib lalu berlomba-lomba ya. Satu meja itu penuh ya. Pojok kene iki apa jenenge kola ya. Pojok kene iki teh ya. Pojok kene roti kiriman tonggone. Pojok sini waduh
ya jadi makanan tobur ya, makanannya ngantri. Waduh. Ya ini kira-kira seperti itulah ya. Itu hakikatnya ya tidak bisa menahan hawa nafsu yang berupa makanan. Dan kita ingat di kajian kitab yang Ad-Da'u wa Dawa kemarin, ada dosa yang berupa dzunub minal batan ya. Ada dosa-dosa yang berasal dari perut ya, dari perut itu. Maka ini bagian ya dari kita sebetulnya pendidikan ya. Puasa itu tarbiyah nafsiyah ya, tarbiyah nafsiyah. Nah itu. Fa'alaika ayyatuhal mar'a al-muslimah at-tanabbuh ila misli hadhil a'mal allati nihayatuha ghadabullahi ta'ala ya. Ini penulis buku ini mengingatkan ya, wahai wanita muslimah, engkau harus sadar ya bahwa amalan-amalan yang seperti itu ya, tadi masak berlebih-lebihan, tentu juga harus didukung ya oleh anggota keluarga yang lain ya, bapaknya, kecuali yang masih kecil-kecil mungkin ya, anak-anak juga diberikan edukasi bahwa kalau ada israf, kalau ada tabdzir, pada akhirnya akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulu washrabu wala tusrifu ya. Apalagi makan, kalau dimakan sampai belenduk ya, perutnya saja itu sudah tidak bagus. Apalagi ini makanannya kemudian dibuang di tong sampah ini ya. Dulu saya masih ingat ya, di kampung saya itu ada kiai, Allah yarhamu, namanya Kiai Surip ya. Kiai Surip itu panggilan kampungnya, panggilan Arabnya itu Kiai Syarif ya. Kiai Syarif. Wah ini kalau kita bertamu ke beliau mesti dikasih makan ya. Mesti dikasih makan. Nah kalau makan itu harus piringnya itu bersih ya, tidak ada satu upo. Upo itu sisa makanan itu nggak boleh ada. Kalau ada beliau marah ya. Suruh upo itu nyari semut atau nyari ayam ya. Kalau nggak mau makan, cari semut atau cari ayam, kasihkan itu ya. Wah itu saking jaga supaya tidak tabdzir ya, sehingga dimanfaatkan oleh, dan beliau subhanallah banyak orang nih ya, tetangga-tetangga masyarakat di sekitarnya yang memberi kesaksian memiliki banyak karomah ya, subhanallah itu ya, Kiai Surip itu ya. Allah ya, tetangga ya, masih dekat dengan saya rumahnya ya. Nah, baik. Jadi ini diwanti-wanti puasa ya, jangan sampai israf, jangan sampai tabdzir ya. Wa ma zada minal at'imati wal ashribati fatasaddaq bihi 'alal fuqara wal masakin wa dzalika bi iftaris shaimina minhum. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairi ayyan kusa min ajri shaimi syai'a ya. Kalau ada makanan berlebih atau mungkin sekalian diniatkan, sengaja masak banyak ya, niatnya untuk sedekah. Niatnya untuk sedekah kepada mereka yang fakir, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang berpuasa. Saya ingat ya, kalau di Mesir ya subhanallah, mahasiswa itu wis pokoknya duitnya nggak keluar. Ya, duitnya utuh kalau bulan suci Ramadan. Karena orang Mesir itu subhanallah ya, berlomba-lomba mereka mencari mahasiswa Al-Azhar. Bayang no. Jadi kalau ada mahasiswa Al-Azhar itu mereka kasih, karena ini Ibnu Sabil ini ya. Ya, terutama yang keluarga. Waduh, itu perbaikan gizi juga ya. Ya, akhirnya juga ya jadi makanan ya kadang turah-turah seperti itu ya. Ada yang ngasih ikan dalam jumlah banyak ya, ikan mentah ya. Dimasak sendiri, ada yang ngasih daging ya sekian kilo ya, ada yang ngasih telur, ada yang ngasih minyak ya, ada yang ngasih beras ya, ada yang ngasih
jadi ya, kalau ngasih jadi biasanya di masjid-masjid ya. Nah itu ya, alhamdulillah di Kota Malang ya juga banyak masjid sekarang ini yang menyediakan iftar jamaah ya, puasa apa namanya tadi, buka puasa berjamaah di masjid-masjid. Sekarang di Kota Malang lumayan banyak ya. Sekarang lumayan banyak. Kalau di Mesir namanya Maidatur Rahman ya. Itu ya, hidangan puasa apa buka puasa itu istilah di Mesir namanya Maidatur Rahman. Itu nggak cuma di masjid-masjid, nggak cuma di masjid-masjid ya, di beberapa terminal bis, di jalan-jalan yang rame dulu ya. Walau alam kalau sekarang ini musim Covid juga ya, di Mesir juga musim Covid ya. Social distancing juga diterapkan di sana ya. Bahkan di sana ada kalau sudah jam 5 apa ya, nggak boleh keluar rumah ya. Bolehnya siang hari saja ya. Itu seperti itu ya. Nah ini orang Mesir berlomba-lomba ya. Alhamdulillah di Kota Malang saya kira sudah lumayan banyak ya. Bahkan ada yang bawa nasi kotak di jalan-jalan ya. Nggak cuma kurma telur tok ya. Ya, ini kan kita ini kadang-kadang salah kaprah ya. Yang namanya di Indonesia ini kan ada istilah apa namanya takjil ya. Makanan takjil itu ya aku ya heran juga ya. Kok ono istilah ngono iku ya ning Indonesia ini memang kreatif ya. Makanan kok ada nama makanan takjil. Lalu makanan takjil itu ya ono sing kolak ya, ada yang kurma ya, ada yang apa meneh ya. Pokoknya es-esan itu ya, ada pasar Ramadan ya. Kalau kita di samping pondok ini ada di itu ya velodrome ya, di Saujajar sana ya. Wih, panjang di Sulfat ya. Subhanallah itu Ustadz kalau dulu apa harus ceramah di RDI lewat di Sulfat, waduh mesti macet itu ya. Gara-gara ada penjual takjil ya. Sebetulnya ya nggak ada namanya makanan takjil ya. Takjil itu cukup dengan kurma dan air putih, itu yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu alaika bil aswadan ya, alaika bil aswadain ya. Engkau kalau mau apa berbuka itu dengan dua aswad ya, dua aswad itu adalah at-tamr wal ma ya, itu istilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu al aswadain ya. Aswad yang pertama adalah tamr, aswad yang kedua adalah air putih ya. Kalau orang Malaysia menyebutnya air kosong ya. Air kosong, orang Indonesia air putih. Kalau di Malaysia air putih itu susu ya. Jadi kalau di warung di Malaysia cakap nak minum apa? Kita bilang air putih saja ya, itu akan dikasih air susu. Kalau di sana kita cakap macam mana? Air kosong ya. Air kosong ya. Kalau di sini air kosong apa? Gelasnya kosong. Iya kan? Nah, kalau di Arab zaman Rasulullah air putih itu disebut aswad ya. Jadi kalau asrabul aswad ya berarti minum air putih begitu ya. Atau kalau akulu al aswad, saya makan tamar ya, saya makan kurma begitu ya. Tinggal siaknya, tinggal konteks bicaranya. Nah, jadi apa namanya? Memberi makan kepada orang yang berpuasa tadi, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa itu, ya. Tanpa harus mengurangi pahala si orang yang berpuasa. Jadi dapat pahala dua. Kalau kita mau di bulan suci Ramadan, pahala puasanya double, ya. Lipat dua, maka kita sendiri puasa, lalu kita memberikan makanan apa namanya tadi buka untuk orang yang berpuasa. Maka ibu-ibu yang sedang mohon maaf haid ya, sedang haid ya, kan tidak puasa itu. Tapi ibu-ibu yang sedang haid tidak puasa itu punya kesempatan juga dapat pahala persis seperti orang yang berpuasa. Caranya bagaimana? Masak, lalu sedekahkan makanan untuk berbuka. Makanan untuk berbuka itu ya makanan lengkap ya, seperti dirinya kalau dirinya berbuka seperti apa sih? Nah, itu ya. Misalnya ada paket satu kotak ya, isinya kurma ya, isinya nasi, isinya sayur, isinya air putih ya.
Kalau perlu diselipi 1.000. Wah, itu double-double lagi ya. Nah, itu ya. Subhanallah. Nanti kalian tetap di pondok ya, itulah makanya. Enaknya ada santri di pondok itu, ibu-ibu dapur itu dapat pahala banyak karena beliau-beliau yang memasakkan, ya, yang memasakkan kita, ya kan? Iya kan? Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi monggo yang mau mengamalkan hadis ini, terutama ibu-ibu yang sedang haid, ya, silahkan masak yang lebih, tapi niatnya memang untuk disedekahkan, ya. Taruh makanan kotakannya itu di masjid, ya, atau di musola terdekat, ya. Kalau sekarang ini memang nggak tahu ya, masjid di kampung masing-masing ada tarawehnya apa tidak, karena memang ada beberapa himbauan untuk tidak menyelenggarakan tarawih. Tapi saya kira kalau masih di kampungnya, ya, kalau saya lebih cenderung menggunakan ukuran kampung, ya, menggunakan bukan misalnya satu kabupaten ada positif COVID lalu nggak ada jamaah sholat, ya, sak kabupaten ambane. Kalau Kabupaten Malang ini muteri kabupaten itu sehari belum tentu nyampe, ya. Karena dari ujung utara sampai ujung selatan itu mungkin hampir 100 kilo, ya kan. Masuk 100 kilo nggak Jumatan kabeh, nggak terawih kabeh. Maka dilihatlah ya petanya. Oh, di sini ada yang positif, maka mungkin desa itu saja, ya. Tapi kalau desanya nggak ada, ya lapuk. Ya insya Allah kalau menurut hemat kami ya tetap dia menyelenggarakan ibadah Ramadan sebagaimana biasanya. Nah, itu bawa itu, ya, makanan tadi, ya. Nah, ini kita budayakan masjid itu menyediakan buka lengkap, ya, buka yang lengkap, berlomba-lomba, mumpung Ramadan itu enggak datang setiap tahun, ya, setahun sekali. Aw mazada minhuma fa'alaika bi'infaqi tadi, ya, infak, ya, kalau ada kelebihan itu infak. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'ah min baiti zaujiha, kalau seorang wanita, ya, berinfak dari rumah suaminya, an ghairi amrihi falaha nisfu ajrih, ya, maka tanpa diperintah oleh suami, dia sendiri berinisiatif, maka dia memperoleh separuh ganjaran, ya. Yang separuh lagi kemana? Ke suaminya lah. Karena apa? Karena uang suami. Kalau berarti ini ada himbauan, ada apa namanya semacam, ya, apresiasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulullah kepada wanita yang pintar mengatur uang belanja yang diberikan oleh suami. Misalnya uang belanja ini bisa, ya, cukup untuk keluarga, bahkan bisa untuk apa namanya berinfak. Maka ini namanya uang belanja yang barokah, yang berkah. Nah, ini, ya. Jadi nggak harus, ya, nunggu kalau berinfak itu diperintah suami. Kalau bisa, ya, itu, ya, yang anak-anak perempuan punya uang jajan, ya, ya, misalnya, ya, ini habis pulang dari pondok, ini yang di rumah biasanya ketemu saudara ada salam tempelnya, ya. Nah, itu. Maka salam tempelnya diinfakkan. Kalau untuk bulan Ramadan, ya, diinfakkan dalam bentuk tadi, ya, memberi makanan, ya, insya Allah, ya. Nah, seperti itu, ya. Juga kalau namanya infak itu tidak hanya berupa makanan. Infak itu, ya, berupa uang, ya. Ini pondok kita ini sekarang sedang melakukan banyak pembangunan, ya kan. Kok sampai situ juga, ya. Iya, ini, ya, beriklan ini, ya. Ya, kita punya pembangunan ruang kelas, ya, kita punya pembangunan apa namanya ruang asrama, bahkan yang terbaru kita juga sedang on progress pembangunan jembatan, ya. Juga kita sedang bayari apa namanya tanah untuk perluasan pondok ini, ya. Alhamdulillah pondok kita itu dipercaya oleh masyarakat, ya. Sekarang ini kalau orang tetangga-tetangga kita mau jual tanah, mesti moror ini, ya. Sudah beberapa orang itu datangnya ke sini, ya. Walaupun tanahnya tidak nempel pondok, ya. Kemarin itu ada ibu-ibu datang itu, ya.
Ya, itu Pak Ustadz, bawa sertifikat ya, bawa sertifikat ya. Wonten napa, Bu? Niki Pak Ustadz kula badhe nyade griya kula katanya. Teng pundi ya? Teng mriku Pak Ustadz, teng pos mriku ngilen. Lah, mboten nempel kula nggih. Mboten. Nah, itu ya. Ya itu. Ya saya bilang mangke mbok menawa wonten wali santri ya. Karena kalau pondok biasanya membelinya yang nempel-nempel dengan lokasi, Bu, gitu ya. Jadi beberapa ya banyak lah sampai saya mumet ya jawabnya. Coba kalau saya punya rezeki ya, siapa yang datang beli, siapa yang datang beli, ya. Subhanallah, akhirnya semuanya jadi PPDU Putri, PPDU Putri. Wah, ya kan? Nanti siapapun ya, kita buat kos-kosan ya. Kayak ada kawan kita itu ya, saya sebut aja karena ini kebaikan ya, Kang Apik ya, Habibur Rahman El Serozi itu di Semarang, dia punya banyak kos-kosan itu mengelilingi UNES ya. UNES itu Universitas Negeri Semarang, di IKIP dulu ya. Itu dikelilingi oleh yang kemudian dibuatkan pesantren Basmalah ya. Jadi pesantren Basmalah itu tidak ngelumpuk di satu tempat, tapi mengelilingi UNES begitu. Lalu dibuat konsep pesantren pesantren karya ya, pesantren karya, karena memang yang menghuni para mahasiswa maupun mahasiswi ada keterampilan tertentu yang diajarkan ya. Nah, itu seperti itu. Nanti kalau bisa itu yang di luar sana bisa kita buat pesantren karya juga nanti. Ya kan, supaya masyarakatnya lebih Islami lagi ya, insya Allah. Baik, yang berikutnya kita akan bicara alkohol ya. Alkohol, bukan alkohol ya. Alkohol itu apa? Celak ya. Bahasa lainnya apa selain celak? Kalau bahasa Indonesianya celak juga. Oh, online, eyeliner. Iya, eyeliner. Oh, eyeliner ya, itu nanti bukan kohol ya. Awalan, tanaqalat ba'dun nisa hadisain ya. Yang pertama, di sebagian kalangan wanita mereka mengenal dua hadis ya. Dua hadis ya yang sering menjadi perbincangan di antara kaum wanita. Hadis yang pertama, liyattaqi as-shaim, liyattaqihi as-shaim, yakni alkohol ya. Hendaknya orang yang berpuasa harus berhati-hati ya dengannya, dengan kohol. Wala taktahil bin nahar wa anta shahim iktahil lailan ya, itu ya. Jangan engkau menggunakan celak di siang hari ketika sedang puasa, tapi memakailah celak di malam hari. Ini hadis yang cukup dikenal di Arab ya, nggak tahu kalau di kalangan kita ini ya. Alamatun ala adami jawazil kohol fi nahari Ramadan wa hadza ghairu sahih. Ya, hadis itu secara nyata tadi melarang orang menggunakan celak di siang hari di bulan Ramadan. Tetapi kemudian dibantah, wa hadza ghairu sahih. Ya, ini tidak benar ya. Haitsu annal hadisain maudhu'an. Hadis ini ternyata hadisnya maudhu'. Wa huma munkarani, hadis mungkar ya. Kama bayyanahum ahlul ilm ya. Wa alaihi la yasihu an nu'awwil al-ahkam asy-syar'iyyah ala ahadits munkarah. Kita tidak boleh ya, kita itu mendasarkan hukum syariat dengan hadis yang statusnya mungkar. Jadi hadis yang tadi walaupun dikenal di kalangan kita tentang larangan untuk tidak memakai celak di siang hari bulan Ramadan, ternyata ketika diteliti hadisnya hadis mungkar. Maka kalau begitu bagaimana? Sanian bal yajuzu lis-shaimah an takatahila bi jami'i anwa'il qahl wala yubtilu as-siyam. Tetapi boleh bagi seorang wanita maupun laki-laki ya, karena memakai celak itu
tidak hanya sunnah untuk perempuan saja. Aslinya laki-laki juga sunnah. Cuma budaya Indonesia nggak patek populer kalau laki-laki ya. Walaupun aslinya sunnah. Ustadz sendiri terus terang ya, terus terang ini. Ustadz sendiri apa tahu ya, kata ora ya. Pernah nyoba dulu waktu di Mesir kalau nggak salah ya. Pernah nyoba tapi kok kayak ribet amat ya. Kesuwen gini. Karena harus bercermin. Pakai celak itu harus bercermin. Soalnya blobor-blobor itu ya. Nanti kayak bodor jadinya ya. Ngerti bodor? Bodor itu apa itu yang pekerjaannya itu menghibur itu apa namanya? Badut ya, kayak badut nanti jadinya. Karena tidak telaten ya, naruh gini ya di sini ya. Iya. Baik, jadi seperti itu. Boleh. 5 rawahu Abu Dawud an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana yaktahil wa huwa shaim. Nah, ini hadis yang sahih ya. Dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik menerangkan annahu kana yaktahil wa huwa shaim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai celak sedangkan beliau puasa. Nah, ini yang sahih hadisnya justru menerangkan Rasulullah celaan walaupun beliau puasa. Nah, ini artinya memang tadi ya, memakai celak itu apa namanya sunnah bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Tapi terus terang ini ya, Ustadz sendiri nggak sabar ya. Berarti Rasulullah itu sabar banget ya. Punya cermin berarti Rasulullah ya. Kira-kira bisa nggak celaan nggak cerminan ya? Bisa. Bagaimana caranya? Kalau sudah biasa ya. Lawang kalian itu cermin aja di mana-mana. Di dalam mushaf kok ono cermine ya. Lawang covernya buku ono cermine ya. Kalau mau Quran, dikira mau Quran, tiba-tiba cerminan. Mau Quran kok gini-gini ya. Ya Allah, ya itulah santri zaman now ya. Ya nggak boleh ya, mestinya Quran itu, mushaf itu jangan dipasangi cermin. Wong kitab suci kok ya. Ya walaupun bercermin itu sunnah ya, bercermin itu ono dongone ya, ono dongo ada doanya artinya sunnah ya. Tetapi ya delok-delok apa namanya, delok-delok tempat lah ya. Wong Quran kok ditempeli cermin ini ya. Ini ya Allah, tolonglah, tolong ini ya. Mudah-mudahan ada wali santri yang menonton ini ya. Itu anaknya jenengan dibilangi yang di rumah ya. Ini Ustadz bukan mengfitnah, Ustadz ngonangi sendiri ya. Ustadz melihat sendiri kok nggak saya kasih contoh yang diwingi ya. Quran itu kok ya ada santri entah berapa orang saya nggak tahu ya, tapi ada ya, ada itu walaupun satu ya kita sebut ada ya. Ada santri yang nemplek cermin, kaca cermin itu di covernya, sampulnya mushaf Al-Quran. Ya Allah, wong dulu waktu saya sekolah diniyah itu ya Allah ya, diwanti-wanti ya kalau kitab suci Al-Quran itu dihormati, bawa itu tidak boleh begini ya, bawa itu didekap di sini ya, didekap ya, nempel begini ya, tidak boleh Quran itu ditumpuki yang lain ya. Itu ya, subhanallah, lagu zaman sekarang ya, la haula wala quwata illa billah. Ini ya, ini tolong ya. Ya, tolong terutama para santri, santriwati ya. Ini menjadi perhatian kita bersama. Ini Al-Qur'an, kitab suci kita ya, kitab suci kita. Ustadz mungkin pernah memberi contoh ya. Ada orang liberal yang nyinyirin ya. Ketika kita membela Al-Quran diinjek-injek di Eropa ya kan, kita marah ya kan. Itu ada seorang dosen yang, ini entah contoh real atau hanya anekdot ya. Ada seorang dosen yang liberal, dia nyinyir ya, apalah umat Islam ini lebay-lebay ya. Quran diinjek-injek di Eropa saja marah ya. Lalu si mahasiswa yang cerdas kemudian dia maju ke depan kelas,
Lalu kemudian apa? Dia membanting buku milik si dosen, ya. Lalu buku itu diinjek-injek sama siapa mahasiswa itu di depan penulisnya yang notabene-nya adalah si dosen. Si dosen kemudian bertanya, "Itu apa yang kamu injak?" "Ini buku Bapak yang saya injak." Ya, kontan ya si bapak tadi marah, "Kamu kurang ajar ya." Gitu ya. Marah, loh, kenapa Bapak marah? Kan cuma tulisan ini. Pikiran Bapak kan ada di otak Bapak, ya kan? Nah, begitu. Karena sebelumnya tadi si dosen beralasan bahwa Al-Quran yang hakiki itu mana? Di Lauh Mahfud katanya gitu. Ternyata si dosen itu marah. Apalah artinya selembar kertas katanya. Ternyata kertas yang ada karya dia itu diinjak, marah juga. Nah, akhirnya dosen itu merasa disindir, akhirnya celakep ya, speechless ya. Ternyata logikanya kalah sama si mahasiswa. Nah ini, jadi tolong ini ya menjadi perhatian kita bersama. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi intinya tadi memakai celak itu sunnah, tidak ada masalah walaupun di bulan suci Ramadan, walaupun sedang berpuasa, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan ya. Wa hadza ma rajjahu Syekhul Islam fi risalatihi haqiqatis siyam. Ini yang dirojihkan ya pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau berjudul Haqiqatis Siyam ya, hakikat puasa. Jadi subhanallah ya, kalau kita melihat melihat apa yang ditulis di sini tadi ya, keterangan-keterangan tadi, maka puasa tidak menghalangi wanita tetap tampil cantik ya, begitu ya. Dia memakai celak, dia memakai bedak, dia memakai parfum tadi ya, semuanya dibolehkan ya, semuanya dibolehkan. Bahkan tadi siwak itu juga disunnahkan ya, sunnahkan, termasuk memakai celak juga tetap sunnah ya, tetap sunnah agar ini ya, kita tetap tampil mempesona ya, subhanallah ya, bukan mempesona ya, tentunya ini di dalam rumahnya ya. Jadi rumah tangga muslim itu rumah tangga yang sehat jasmani, bersih tetap ya, dalam keadaan apapun, kebersihan zahir dan kebersihan batin. Justru ketika kita berpuasa, kita memperoleh dengan keterangan ini ya, memperoleh dua kebersihan lahiriah dan kebersihan ruhiyah. Secara lahiriah kita bersih ya, karena tetap menjaganya tadi ya, baik badannya, baik lisannya, bahkan tidak cuma standar kebersihan saja tadi ya, tetap tampil lebih ya, dengan memakai celak, dengan memakai siwak, dengan memakai pelembab sekalipun ya, atau parfum sekalipun ya, karena menggunakan parfum itu sunnah juga. Menggunakan parfum itu sunnah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Tapi tadi ya, diperhatikan syarat-syarat parfum perempuan ya, tuntunannya ada sendiri. Ini termasuk sunnah. Sunnah-sunnah ini tidak ditinggalkan meskipun seseorang itu berpuasa. Nah, ditambah lagi ada yang lebih utama dari kebersihan fisik, kebersihan jasmani adalah kebersihan rohani. Manakala puasa itu gunanya apa? Gunanya tazkiyatun nafas ya. Gunanya untuk la'allakum tattaqun ya, supaya kita meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita meningkat di bulan suci Ramadan insyaallah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sehingga karena kita bersih jiwa raga kita, maka insyaallah orang yang semacam itu dia layak mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu
sudah puasa 30 hari ya, dia kayaumin waladathu ummuhu ya, seperti hari dia dilahirkan oleh ibunda ya. Insyaallah dosanya diampuni. Inilah yang kita harapkan dari puasa kita, dari ibadah Ramadan kita. Tidak hanya puasa, tetapi juga ada qiyam ya, tetapi juga ada tadi it'amus shaim ya. Karena rata-rata kalau bulan puasa, bukan rata-rata ya, harusnya semuanya puasa ya. Cuma memang nyatanya memang rata-rata ya. Banyak yang tidak puasa juga ya. Ya itulah menyedihkannya di situ ya. Apalagi sekarang ini ada COVID-19 ya. Kemarin sudah keluar fatwa dari para ulama bahwa tidak ada hubungan ya COVID-19 dengan puasa, atau puasa itu tidak ada hubungannya ya. Fatwa Syekhul Azhar dan Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar Mesir mengatakan setelah Al-Azhar berkonsultasi dengan Badan Kesehatan Dunia WHO, mendapat jawaban dari WHO bahwa virus COVID-19 itu tidak mengganggu ya orang yang berpuasa ya, tidak ada hubungannya, artinya tidak ada kaitannya. Maka kemudian fatwa Al-Azhar dikeluarkan tetap puasa ya, tetap puasa Ramadan, karena justru puasa itu bahkan menguatkan tubuh ya. Puasa meningkatkan imunitas, sebagaimana penelitian yang dilakukan ya. Saya pernah baca dan bahkan saya posting ya di Facebook saya tentang manfaat puasa untuk kesehatan ya. Ini penelitian bidang medis, puasa itu meningkatkan imunitas tubuh. Maka walaupun katanya hadisnya secara sanad itu dhaif ya, yaitu sumu tasihhu. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan hadis ya. Ini katanya kaul ulama. Tetapi penelitian di lapangan membuktikan ya, secara medis puasa itu menyehatkan. Puasa itu menyehatkan. Saya pernah mendengar ceramah seorang dokter ya. Ada sebuah penelitian ya di Jepang ya terhadap ini penelitiannya kepada tikus ya, kepada tikus. Ada 100 tikus yang ditreatment ya. 50 tikus ini dipuasakan ya, dari tulu'il fajri ila hurubis syamsi. Lalu yang 50 tikus dinormalkan, dikasih makan normal ya. Lalu diamati selama beberapa bulan. Ternyata tikus yang dibuat puasa ya, hanya dikasih makan 2 kali sehari, tikus itu berumur lebih panjang dari tikus yang makan normal sebagaimana biasanya. Nah ini subhanallah. Bahkan kemudian tikus ini ada penelitian yang kedua terhadap tikus juga, tetapi tikus yang satu dikasih sel kanker ya. Tikus yang satunya sama-sama dikasih, satu kelompok tikus dikasih sel kanker, satu kelompok tikus juga dikasih sel kanker. Lalu tikus yang sudah dibubui sel kanker itu, yang satu disuruh puasa, yang satu diberi makan normal. Ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa tikus yang berpuasa lebih tahan terhadap serangan sel kanker tersebut ya, subhanallah ya. Jadi puasa itu menyehatkan karena meningkatkan imunitas, selain juga terjadi detox ya, terjadi pembuangan racun manakala orang itu berpuasa. Nah ini maka puasa itu sehat ya. Tapi tentunya ketika kita berpuasa tidak niat nyari sehatnya, itu kan hikmah. Ketika kita berpuasa niat kita adalah imanan wahtisaban, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah, mengharap ridhonya Allah. Setelah itu
kemudian ada manfaat hikmah semacam itu, ya alhamdulillah. Nah ini insya Allah apa yang disyariatkan Allah itu pasti ada hikmah, ada kebaikan bagi diri kita. Allah tidak mensyariatkan apapun, baik itu muamalah atau ibadah, kecuali syariat Allah itu mengandung maslahat, mengandung manfaat, baik manfaat fisik ya untuk tubuh kita maupun manfaat psikis ya, rohani untuk hati kita insya Allah. Saya kira kita akan lanjutkan kajian kita di bab berikutnya, yaitu fima yata'allaq bi sholati tarawih, kaitannya dengan sholat tarawih. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dalam liqa'ul iman ya, dalam liqa'ul ilm insya Allah. Dan pada akhirnya kelak kita dipertemukan kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga Ramadan beberapa hari lagi ya, 1 minggu lagi insya Allah, ini kita juga diberikan umur panjang untuk bisa menjalankan ibadah terutama siam dan qiyam di bulan suci Ramadan insya Allah. Aku qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.